Balai Konservasi merupakan salah satu UPT di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Balai Konservasi ini memiliki tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah melaksanakan kajian konservasi untuk mengembangkan metode dan teknis konservasi cagar budaya. Di tahun ini kita melakukan kajian tentang mortar tradisional untuk pemugaran benteng-benteng di Nusantara. Nah, salah satu benteng yang kita jadikan objek kajian adalah benteng VOC yang ada di Kabupaten Jepara ini. Satu hal yang menarik, walaupun sudah material aslinya sudah banyak yang hilang dan sudah dipugar, tetapi kita masih menemui beberapa struktur material asli dan kita temukan di situ ada mortar tradisionalnya. Nah, ini kita akan teliti sebenarnya komposisi dari mortar tersebut. Nah, dan ketika kita temui di lapangan, pertama material batuannya berasal didominasi untuk secara visual dari karang laut yang dibentuk kotak-kotak walaupun balok-balok, walaupun tidak presisinya sama. Kemudian juga kita temukan mortar kapur, namun kita belum tahu perbandingan komposisi antara binder dan agregatnya. Nanti kita akan bawa sampel tersebut dan kita lakukan penelitian di laboratorium dengan analisis XRD dan petrografi. Kemudian yang menarik lagi, ternyata hasil penelitian kita ini tadi ditemukan adanya material arang di mortarnya. Ini menarik sekali karena ketika penelitian tahun lalu, baik di benteng Inong Bale, Indrapatra di Aceh, kita juga menemukan material arang. Dan di benteng di Keraton Buton juga kita temukan material arang. Dan ini menjadi satu hal yang menarik yang nanti kita akan analisis secara kimia komposisi dari mortar ini. Dan hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa untuk menjadi rujukan ketika kita akan melakukan pemugaran benteng-benteng Nusantara. Juga menarik di benteng ini adalah kalau kita lihat batuan penyusun benteng ini adalah dia dari batu karang atau batu kapur yang dia dibentuk kotak-kotak. Jadi kalau kita lihat misalkan benteng-benteng yang ada di Sulawesi itu kan juga dari batu kapur atau batu karang, tapi dia bentuknya lebih ke tidak beraturan dan dia dibentuk lalu dipasang menggunakan mortar. Kalau ini memang cenderung bentuknya kotak-kotak, walaupun secara ukuran dia tidak selalu sama. Jadi ada yang besar, ada yang lebih kecil seperti ini. Dan kalau kita lihat pada bagian dalamnya, untuk bagian dalam dia tidak selalu berbentuk kotak. Jadi yang paling terlihat kotak adalah ketika dilihat dari sisi luar. Tapi ketika kita lihat dari sisi dalam, memang untuk yang bagian yang seharusnya dia tidak terlihat di sini, dia bentuknya lebih ke acak. Jadi tidak semuanya berbentuk kotak. Dan dia setelah ini ada batu, lalu di tengah-tengahnya atau antara dengan batu dengan yang lain dia ada mortar di sini. Bagian bawah ini dia masih merupakan mortar lama, dan kalau kita amati untuk mortar lama yang ada di sini, dia terlihat warna mortarnya itu putih seperti ini. Jadi di sini bisa kita perkirakan kalau untuk mortar yang ada di sini, dia memang kemungkinan antara binder dan agregatnya dia jenis yang sama, yaitu sama-sama dari kapur atau batu kapur. Kalau kita lihat di sini untuk agregatnya dia cukup halus, jadi tidak begitu terlihat adanya butiran-butiran yang kasar, tapi cukup halus di sini. Ini nanti akan berbeda ketika kita lihat di sebelah barat. Perbedaannya adalah kalau di sini dia antara binder dan agregatnya dia
hampir tidak terlihat adanya perbedaan ukuran kalau di sini. Dan juga warnanya juga putih seperti ini. Agregatnya cukup halus. Nanti kalau kita lihat di sebelah barat di sana, dia untuk agregatnya dia cenderung kasar, cenderung ukuran kerikil kerakal, dan agregatnya kalau kita amati secara lebih lanjut, untuk yang di sebelah barat itu dia lebih mengarah ke andesit yang kecil-kecil itu. Jadi andesit yang berukuran kerikil atau kerakal. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah jenis mortar yang berbeda dengan mortar yang kita temui di sisi timur tadi. Ini terlihat bahwa ukuran butir agregatnya dia cenderung besar, jadi cenderung berukuran kerakal seperti ini, kerakal seperti ini. Kalau yang pertama tadi kita lihat ukuran butirnya cukup halus, sedangkan ini agregatnya dia termasuk yang sangat kasar. Jadi ini ada agregat yang kalau kita amati di sini dia cenderung agregatnya itu adalah jenis andesit yang berukuran kerakal, lalu dia dikelilingi oleh binder yang dia memang kemungkinan juga campuran material yang berasal dari kapur, sehingga memang kalau kita lihat ada perbedaan antara mortar yang tadi yang di sisi timur dengan yang ini yang di sisi barat ini. Dan kemungkinan juga memang bagian di sini memang dia bagian yang lebih baru dari mortar yang ada di sebelah timur tadi. Karena kalau kita lihat, misalkan kita amati juga batuan yang ada di sini, ini juga muncul batu yang berbeda. Kalau di sana tadi di sisi timur itu hampir semuanya atau semuanya adalah jenis kapur atau batu karang. Sedangkan ini dia ada sebagian yang dari andesit. Kalau tadi yang disampaikan dari dinas tadi juga memang di bagian ini memang sebagian sudah ada yang diganti. Jadi tidak semuanya dia merupakan batu asli dari zaman pertama kali benteng ini dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Lestari. Saya bertugas di bidang kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Saat ini kita berada di lokasi Benteng VOC, di mana Benteng VOC berdiri tahun 1617. Pada waktu itu Benteng VOC adalah di mana sebagian besar benteng adalah sebagai suatu kekuatan pertahanan. VOC kita mengetahui bahwa sebuah kongsi dagang pada waktu itu yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Seperti VOC di kota manapun di Jepara ini juga berfungsi sebagai kongsi dagang atau pusat dagang pada saat itu. Dan dahulu Benteng VOC ini adalah berbatasan langsung dengan laut, tetapi karena kondisi sedimentasi saat ini Benteng VOC menjadi atau terletak di tengah kota Jepara. Benteng VOC ini dibangun dengan konstruksi batu yang berasal dari karang, dan seperti diketahui pada saat dulu itu Belanda memang dikenal dengan arsitektur yang bagus. Nah, dari sejak tahun 1617 sampai dengan sekarang masih kita lihat bentuknya, meskipun tidak sempurna, tetapi benteng itu masih bisa terlihat dan bisa berdiri. Dan ada beberapa memang di beberapa bagian sudah terlihat ada kerusakan. Kita berusaha untuk memperbaiki dan kita mencari material dengan semirip mungkin. Kalau misalnya dahulu itu terbuat dari batu karang, untuk penambalannya pada saat ini karena batu karang itu adalah sebuah istilahnya perlindungan, ya, terlindungi begitu dan tidak boleh diambil dengan semau kita biasanya bisa agak memirip-miripkan dengan batuan kapur yang dibentuk sedemikian rupa, karena di sini bisa terlihat bentuknya sudah terlihat seperti batu bata, kotak-kotak begitu ya.
Jadi sudah dibentuk peraturan. Sampai dengan saat ini untuk pemeliharaan benteng VOC ini ada di dinas kami di bidang kebudayaan, khususnya di seksi sejarah dan kepurbakalaan. Alhamdulillah masih terjaga dengan baik kondisinya, dan sedapat mungkin sampai dengan kapanpun kita akan jaga kelestariannya, karena ini termasuk menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Jepara.